Lihat di bulan Januari deflasi kembali terjadi setelah sebelumnya terakhir terjadi itu di bulan September. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Justru realisasi inflasi untuk periode Januari 2025 ini cukup jauh ya dibandingkan dengan perkiraan. Karena kalau konsensusnya kan sekitar 0,3% secara month on month, tapi ini mengalami deflasi. Jadi ini suatu sebenarnya indikasi kebijakan pemerintah cukup efektif ya. Maksudnya untuk mempengaruhi dari inflasi dan harapannya nanti dengan adanya diskon listrik ini malah spillover-nya itu positif gitu untuk ke sektor-sektor yang menggerakkan perekonomian. Baik, tapi apakah ini menandakan bahwa daya beli masyarakat sebenarnya justru melemah? Ya, kalau kita lihat ya tadi rincian dari tabel BPS ini menjelaskan bahwa, kontribusi deflasi ini mayoritas dikarenakan deflasi pada kelompok perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, di mana main driver-nya adalah listrik, yaitu kontribusi 1,44%. Sementara untuk komoditas makanan dan minuman ini justru memberikan andil inflasi sekitar 0,56% secara month on month. Jadi kita nggak melihat adanya penurunan dari konsumsi maupun daya beli masyarakat di domestik yang signifikan gitu. Tapi kalaupun nanti indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan melandai, itu sebenarnya masih dikarenakan faktor musiman pasca dari Nataru gitu sih. Baik, kita lihat memang salah satunya adalah cabai merah dan cabai rawit ini menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi begitu. Apakah menurut Anda ini memang dikarenakan musim hujan sehingga terjadi inflasi untuk komoditas tersebut? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, komoditas ya yang memberikan andil terhadap deflasi ini, nggak yang terlalu signifikan karena masih tadi di-mention juga untuk si komoditas, musiman yaitu harga cabai ini masih memberikan dampak inflasi. Seperti juga yang terus terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, itu sih. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya masih ya kita lihat musim hujan kemungkinan masih akan terjadi hingga setidaknya bulan April, ya ada potensi juga memang harga komoditas yang dampaknya cukup besar terhadap, volatile food ya. Salah satunya tadi ada telur, kemudian ada ya maksudnya kayak cabai dan juga, beras. Kalau kita lihat sih seiring momen dari, Ramadan dan juga di mana di momen ini tuh secara seasonal juga ada potensi lonjakan permintaan, ada arah nanti harga-harga barang volatile ini seiring dengan faktor seasonal juga mengalami peningkatan. Tapi balik lagi sih Mbak, jadi kan BPS sudah mencatat ya, yang 3 terbesar itu adalah sewa rumah, kemudian yang ketiga ini adalah tarif listrik. Sementara untuk komoditas volatile food itu masih di, basket 20 yang, terendahnya gitu. Jadi kalaupun dia naik misalnya katakan, worst-nya misal 2 kali lipat, itu dampaknya nggak sesignifikan kayak diskon listrik ataupun nantinya ada, penyesuaian tarif harga yang diatur oleh pemerintah. Baik, artinya hingga selesai Hari Raya Idul Fitri nanti masih ada potensi komoditas-komoditas yang terpengaruh dengan musim hujan ini masih akan merangkak naik begitu harganya. Apakah Anda melihat memang titik tertinggi harganya ini akan terjadi di bulan Ramadan? Iya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya, musim hujan di awal tahun 2025 ini cenderung, lebih berat juga ya, maksudnya dari si curah hujannya karena kita lihat di malam sebelum Imlek kemarin juga banjir hampir melanda daerah di Indonesia, dan kalau ini juga, terjadi berarti kan mengganggu pasokan dari daerah ke kota, begitu juga, faktor supply dari barang-barang tersebut. Dan juga kalau kita lihat, daya beli masyarakat ini cenderung udah, membaik ya dari indeks keyakinan konsumen dan juga PMI manufacture yang kembali ekspansif. Harapannya itu bisa positif nanti kalau Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari, Ramadan dari setidaknya 2 tahun sebelumnya. Nah, di tengah tadi adanya supply chain disruption karena faktor, musiman hujan dan juga di satu sisi lagi kalau kita lihat, indeks keyakinan konsumen yang baik ini bisa mendorong dari permintaan yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika supply-nya terganggu tapi konsumsinya permintaannya naik, ini bisa mendorong dari kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Ada arah potensinya, Mbak. Baik, kalau melihat faktor-faktor pendukung deflasi, apakah Anda lihat mungkin di bulan Februari deflasi ini masih akan terus berlanjut?
Iya, jadi gini, kalau misalnya tarif kebijakan diskon listrik ini kan berlangsung selama Januari hingga Februari. Di sisi lain juga pemerintah kan memberikan bantuan beras ya, sekitar 10 kilo untuk masyarakat yang memang layak menerima. Nah, dengan tarif diskon listrik yang kita lihat hampir dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia, karena tercermin tadi 34 daerah di Indonesia mengalami deflasi. Ini adalah suatu indikasi bahwa memang listrik ini adalah kebutuhan yang sangat pokok dan memiliki andil yang sangat besar terhadap perkembangan inflasi. Jadi kalau diskon listrik yang berlanjut di Februari atau bahkan diperpanjang oleh pemerintah untuk ke bulan-bulan selanjutnya di sepanjang 2025 ini ada potensi deflasinya masih terus terjadi sih. Tapi kita lihat dampaknya itu kan Januari hingga Februari ya, dan masyarakat mungkin yang tadinya di Januari belum maksimal memanfaatkan tarif diskon listrik ataupun belum terinformasi secara baik, ada ruang lagi, tarif diskon listrik ini mungkin akan semakin lebih luas dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di bulan Februari sehingga dampaknya mungkin deflasi ini ada ruang untuk berlanjut dan balik lagi ini bukan suatu indikasi yang buruk ya, walaupun mungkin ini menjadi inflasi yang terendah buat Indonesia per periode Januari 2025 ini, tapi masih lebih dikarenakan deflasi tarif diskon listrik. Baik, artinya ada potensi di bulan Februari ini deflasi akan berlanjut dan mungkin akan lebih dalam lagi dari bulan Januari. Oke, kalaupun nanti dia lebih dalam, ini mungkin nggak sedalam dari Desember ke Januari. Karena kan deflasi ini kan secara bulanan. Jadi ketika Januari turun dalam akibat tarif listrik, itu kan penyelesaiannya baru terjadi di Januari. Tapi kan nanti selanjutnya Januari ke Februari ini kan sudah menggunakan harga tarif listrik yang sama ya. Mungkin tadi jumlahnya orang yang menggunakan ataupun jumlah permintaan terhadap listrik dengan harga diskon ini menjadi lebih banyak dari momen sebelumnya. Ini yang membuat deflasi masih berlanjut di Februari, tapi mungkin arahnya tidak akan terlalu dalam dengan yang terjadi di Januari ini sebesar minus 0,76%.